Oh, hanya orang biasa ya. Pilih-pilih Noel. Memang zaman dulu kesaktian beliau apa? Tidak mempan ditusuk pakai keris, tombak, atau bagaimana? Semua. Oh, Masya Allah. Meskipun panah, tombak seperti itu ya. Meskipun keris-keris yang ada kodamnya itu. Lebih sakti dari Raja Kono. Wah, Masya Allah. Awal runtuhnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah kembali lagi dengan kami di channel Suryo Jati. Oke, kali ini kami akan mencoba untuk menggali suatu sejarah ya yang berkaitan dengan suatu kerajaan yang berada di daerah Jember, yakni Kerajaan Tawang Alun. Nah, karena minim sekali sejarah tentang kerajaan ini, bahkan literatur sejarah yang ada saat ini sangat minim. Kemudian juga beberapa prasasti dirasa banyak yang hilang atau bisa dikatakan sedikit sekali ya. Oleh sebab itu saya pribadi ingin mencoba untuk menggali informasi ini, karena ini mungkin bisa menjadi suatu tambahan referensi untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Jember dan sekitarnya. Karena Kerajaan Tawang Alun ini erat kaitannya dengan Kerajaan Blambangan dan kerajaan-kerajaan setelah era Tawang Alun. Karena di Jember ini diketahui ada banyak sekali kerajaan-kerajaan ya, ternyata yang mana ditemukan benteng-benteng maupun bangunan-bangunan dan situs-situs yang tidak begitu jelas, namun cukup banyak ya, termasuk berada benteng Kedawung di Semboro, dan juga kerajaan Sadeng yang mungkin lebih tua ya, dan juga apa hubungannya Kerajaan Tawang Alun ini dengan Kerajaan Blambangan. Karena sedikit cerita, kerajaan ini rajanya berasal dari daerah Blambangan ya. Namun saya pribadi juga kurang begitu banyak mengetahui kisah ini ya. Kisah ini saya dapat dari tutur mulut ya, sehingga hanya sebatas itu saja. Oleh sebab itu, untuk mencari lebih tahu, kita akan coba untuk melakukan mediumisasi, mengundang sosok yang mungkin dulunya menjaga atau khotam yang mengikuti atau berada di wilayah Kerajaan Tawang Alun, seperti itu. Asasim siap ya? Oke, kita baca doa perlindungan dulu. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kami semua, dan juga tidak ada
halangan yang mengganggu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, sepertinya sosoknya juga sudah berada di sekitaran sini ya. Kita akan coba tarik, masukkan ke tubuh mediator kami, yakni Mas Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin nanti bisa dibantu ya, pertanyaan tentang sejarah Kerajaan Tawangalu dan juga di sekitarnya. Mungkin Mas Fani mungkin bisa literatur apa saja mungkin yang dibutuhkan untuk pertanyaan, terutama terkait Jember dan Tawangalun ya. Kalau sosoknya ini seperti pakaian adat Jawa seperti itu ya. Dia pakai semacam udeng, tapi kayak udengnya orang Banyuwangi itu. Yang sini agak tinggi tapi warnanya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, arek-arek kon menang ya, arek-arek kon menang. Oke. Assalamualaikum. Oh, Anda bukan seorang muslim ya? Oke, Rahayu, selamat malam. Oke. Selamat datang di tempat kami ini. Ya, saya pribadi perkenalkan, nama saya Eko. Oke, alhamdulillah. Ya, benar Anda sosok yang pernah mendiami atau pernah menjaga di Kerajaan Tawangalun. Iya, kalau boleh tahu dengan siapa saya berkomunikasi ini? Karena saya pribadi ingin mencari tahu lah tentang sejarah Tawangalun, karena saya pribadi juga orang Jember dan mungkin akan bisa menambah referensi untuk kami. Oke, kita berkomunikasi santai. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri Anda.
Raden, bisa diperjelas lagi suaranya? Raden, mohon maaf, kurang jelas, mohon maaf sekali. Oke. Boleh diulangi lagi, mohon maaf. Raden Handoko. Oh, Raden Handoko ya. Oke. Dulunya Anda mengikuti sosok raja ya, sosok raja di Tawangalun. Boleh tidak ceritakan sedikit tentang historis kerajaan itu dulu dipimpin oleh siapa, awal mula dari mana kerajaan itu? Karena hal itu bisa menambah wawasan untuk kami anak-anak Jember tentunya. Raja kang dipimpin Pangeran Tawangalun. Oh, raja yang dipimpin oleh nama Pangeran Tawangalun ya. Beliau itu anak siapa? Bapak beliau itu siapa namanya? Apa ada hubungan dengan Blambangan? Oh, tidak ada ya. Siapa beliau itu? Oh, hanya orang biasa ya. Memiliki Linowe. Nanti dijuluki Pangeran Tawangalun. Oh, seperti itu ya. Kalau Tawangalun sendiri itu berasal dari nama apa itu? Apa memiliki arti atau makna? Dari wilayah situ. Oh, dari wilayah situ ya. Jadi dulunya wilayah itu memang Perdagangan. oh, oke. Kemudian beliau mendirikan suatu kerajaan. Kan menguasai wilayah kepercayaan rakyatnya. Oh, seperti itu. Kemudian Pangeran Tawangalun sendiri itu kerajaannya itu berlanjut atau hancur atau bagaimana? Sepertinya sejarahnya tidak terlalu banyak. Ada istana kerajaan. Oh, tidak ada istananya ya.
Jadi hanya sebuah, dia seorang pemimpin. oh seperti itu. Jadi wujud kerajaannya tidak ada ya. Oh, Wilayah sampai ke selatan. meski tidak ada kerajaannya, beliau mampu merebut wilayah sampai ke selatan. Berarti sampai ke daerah sini ya. Oh, Masya Allah. Kemudian kerajaan Pangeran Tawangalun sendiri itu di masa siapa itu? Di era Majapahit atau Majapahit sudah runtuh waktu itu? Oh, itu di era Majapahit ya. Majapahit masih ada ya. Apa benar anak dari Pangeran Tawangalun itu salah satunya yang dijuluki atau digelari Sunan Boto Putih saat ini? Salah satunya itu ya. Oke, Masya Allah. Beliau mampu meruntuhkan dan merebut wilayah kekuasaan raja. Wilayah salah satunya kerajaan Sadeng. Oh, Masya Allah. Jadi Pangeran Tawangalun itu juga mampu menguasai wilayah daerah Sadeng sini ya. Dengan kesaktian beliau ya. Memang zaman dulu kesaktian beliau apa? Tidak mempan ditusuk pakai keris, tombak, atau bagaimana? Semua bisa melukai tubuhnya. Oh, Masya Allah. Meskipun panah, tombak seperti itu ya. Meskipun keris-keris yang ada khodamnya itu. Oh. Itu karena keilmuan beliau atau bagaimana itu? Iya. Dan sedikit kalau boleh tahu, yang melindungi dia itu sosok khodam atau kekuatan energi? Sosok khodam sebangsa Anda yang melindungi beliau bisa kebal atau ada kekuatan energi tersendiri? Bagaimana? Oh, dua-duanya ada ya. Oh, berarti selain memang ada proteksi energi yang tebal, ada bangsa-bangsa Anda yang ikut menyelubungi tubuh beliau. Oh. Kalau Anda sendiri dulu dari keilmuan atau pusaka beliau? Ada ya. Oke. Tapi berarti waktu peperangan dengan Sadeng Anda juga ikut perang ya? Berarti melawan macan putih di sana ya? Oh. Namun akhirnya ada perebutan wilayah. Dari siapa itu? Anak-anak beliau atau sosok lain, tokoh lain? Oh, dari Blambangan ya. Di era siapa itu kerajaannya waktu itu? Minak Semboyu, Minak Koncar, Minak Jinggo, Minak Jinggo. Berarti tokoh itu memang benar-benar ada ya. Oh, Masya Allah. Apa beliau juga lebih sakti dari pangeran? Tidak sebenarnya ya. Apa kekuatan beliau itu, Minak Jinggo itu? Dia tidak mau ada di bawah kekuasaan Blambangan. Oke. Karena wilayah sini
seperti itu ya. Jadi Pangeran Tawang Alun berontak. jadi Sadeng yang sudah ditundukkan ini kemudian diakui milik Blambangan ya. Oleh sebab itu kemudian terjadi apa? Perang atau bagaimana? Perang dengan Minak Jinggo ya. Lantas apa yang terjadi? Pangeran Tawang Alun nyang nang wetan nyang prat nang wilayah Blambang. Ke Minak Jinggo itu tadi ya. Apa yang dilakukan beliau? Bertarung atau terjadi peperangan ya? Nanti Minak Jinggo kualan lari ke timur. Lari ke Bali atau masih ke Banyuwangi ya? Seperti jadi Minak Jinggo kalah dengan Pangeran Tawang Alun ya. Senjatane ra mempan marang badan Pangeran Tawang Alun. Senjata yang terkenal dengan nama Godo Besi Kuning itu. Masya Allah. Padahal kalau di cerita masyarakat itu kan udah ada yang mampu lawan itu. Tubuh Minak Jinggo kan kebal, terkenal seperti itu. Tidak mempan ya lawan Pangeran Tawang Alun. Masya Allah. Ngamuk, saya murka. Seperti itu. Semakin kuat ya, semakin marah semakin kuat tubuhnya. Lantas setelah itu, setelah beliau lari ke timur, apa yang terjadi? Runtuhnya Raja Blambangan, awal runtuhnya saka kono. Apa cerita? Mabit. Masya Allah. Sebentar saya potong. Apa cerita Damar Wulan melawan Minak Jinggo itu cerita beliau? Atau ada tokoh lain tentang Damar Wulan? Karena di cerita masyarakat sih ya, ada namanya Damar Wulan. Apa mungkin beliau atau? Bakal ketemu dununge cerita iku. Cerita itu hanya mitos ya, Damar Wulan itu ya. Tapi kalau tokoh Minak Jinggo sendiri memang ada ya. Oke, saya pahami itu. Nanti keponakane Minak Jinggo hampir terbunuh karo Pangeran Tawang Alun. Seperti itu. Apa kemudian Blambangan dikuasai beliau, Pangeran Tawang Alun? Menguasai saka tapi ora dadi raja. Tapi tidak jadi raja ya. Oke, sebentar. Saya pernah mendengar bahwa Pangeran Tawang Alun pernah didampingi oleh sosok harimau yang bergelar Wagra Diagra. Iya, benar itu ya. Oke.
Masya Allah. Kemudian setelah itu bagaimana? Runtuhnya Tawang Alun itu bagaimana? Hilang dengan sendirinya atau? Iya. Oh, karena tidak ada penerusnya ya. Tapi dulu dalam cerita kami ya, Sunan Boto Putih itu yang terkenal itu juga sakti awalnya dari Blambangan. Beliau itu ya, kemudian dilumpuhkan, dikalahkan oleh Sunan Ampel. Oh, memang benar berarti cerita itu ya, Masya Allah. Anak beliau ada berapa dulu? Pangeran Tawang Alun itu? Ada 3 ya. Siapa saja itu, boleh kami tahu? Tidak. Tapi 2 laki-laki 1 perempuan. oh, 2 laki-laki 1 perempuan. Tapi di akhir hayat Pangeran Tawang Alun ini tidak menjadi menjadi muslim ya. Atau beliau kemudian menjadi sosok yang muslim. Oh, terakhir itu ya, dimuslimkan oleh siapa itu beliau? Oh, Syekh Maulana Ishaq. Oh, oke. Ada apa? Ada sosok apa di atas? Tanah mana? Tanah ini? Tanah sing tuwa. Oh, Wilayah ini wilayah yang tua. wilayah ini wilayah yang tua. Dia itu tidak mau berada di bawah pimpinan Blambangan. Oh, oke. Ya, karena memang cerita tentang kerajaan Sadeng memang sudah berdiri sejak era Singosari. Hancurnya Blambangan karena Pangeran Tawang Alun. Awal runtuhnya Blambangan Awal runtuhnya ya. sampai akhirnya Murat Marit. Kalau dengan cerita Minak Sembuyu sendiri, ada tidak tokoh itu? Ada ya. Waktu pas peperangan, Minak Semboyo pun jadi korban, mau dibunuh. Oh, Terjadi peperangan di wilayah Ketepeng di wilayah Ketapang. Beliau, yang sekarang menjadi Ketapang. oh, ada wilayah Ketapang, Banyuwangi. Pelabuhan Ketapang ya. Di sana benteng akhir Blambangan. Oh, Masya Allah. Nanti akhirnya Minak Semboyo pun dilarung. Di laut itu ya. Dibawa lari Oh, di bawah lari. di seberang wetan. Di Pulau Bali. Oke. Kemudian hubungan antara Minak Sembuyu dan Minak Jinggo apa? Masih saudara. Masih saudara. Oh, berarti beliau hampir sejaman ya. Lebih tua mana itu? Satu masa lebih tua. Minak Jinggo. Iya, iya. Berarti
Pangeran Minajinggo. Gurunya Minajinggo pun tidak mampu melawan Pangeran Tawangalun. Masya Allah. Memang ilmu apa yang dulu terkenal yang dikuasai beliau itu? Banyak. Salah satunya mungkin yang paling beliau kuasai. Bandung Bondowoso. Banyak. Rawarontek. Salah satunya itu semakin dia membara, maka semakin nampak kedikdayanya. Oh, seperti itu ya. Oke. Kemudian beliau dimakamkan di mana? Pangeran Tawangalun itu. Ada makam Pangeran Tawangalun di daerah Lamongan, bukan ya? Dia menghilangkan jejak. Oh, Masya Allah. Apa Anda sendiri juga tidak tahu? Ya, tahu. Tahu ya. Tapi beliau menghilangkan gelar itu ya, sehingga tidak banyak orang yang tahu. Oh, Masya Allah. Makamnya pun rata sama tanah. Oh, makamnya sudah rata dengan tanah. Tapi di daerah mana itu kalau boleh kami tahu? Ada Di mana? di tanah wilayah sini, di wilayah Tawangalun. Oh, di wilayah Tawangalun sendiri ya. Oke, Masya Allah. La ilaha illallah. Baik, kalau runtuhnya Sadeng sendiri sampai rata itu menurut beberapa penuturan Macan Putih yang menjaga dulu itu katanya diratakan oleh Majapahit. Iya, memang benar ya. Jadi Majapahit sempat Tanah raja-rajanya udah diratakan sama Tawangalun. Makanya mudah dikalahkan ya. ditumbangkan. Kalau sebelumnya mungkin kuat ya Sadeng itu ya, karena cukup bertahan cukup lama itu. Masya Allah. Anda sendiri tadi Pangeran Handoko, asal Anda dari mana? Boleh kami tahu sedikit profil Anda? Salah satu ilmu beliau Dari salah satu ilmu beliau ya. Ilmu apa itu? saka ilmu kuwi. Oh, Masya Allah. Ya, ya. Jagat wetan iki termasuk jagat sing kemari Palujinawi. Tanah yang kaya, Iya, makmur. tanah yang subur,
makmur dan subur. yang kaya pada masanya. Iya. Pemberontakan terjadi merga onone perebutan wilayah saka Wetan Belambangan ya. Memang Belambangan memang ingin menguasai ingin memperlebar wilayahnya ya, bahkan sampai Lumajang dan selebihnya. Masya Allah. Berarti sampai akhir hayat beliau belum pernah terkalahkan ya. Kalau dengan Syekh Maulana Ishaq sendiri itu bagaimana? Beliau bertarung atau karena dakwah beliau? Kemudian beliau kenapa memeluk agama Islam itu? Oh, Anda kurang tahu. Oke. pasti di akhir hayatnya beliau memeluk Islam. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian Anda sendiri apa tidak ingin juga memeluk agama Islam? Agama yang memberikan ketenangan batin dan kedamaian. Kami punya keyakinan sendiri. Oke, seperti itu ya. Saya hargai itu. Oke. Bangsa kami punya tuntunan keyakinan sendiri. Iya. Kemudian kalau di Belambangan sendiri, apa kekuatan mereka berasal dari gaib-gaib di Alas Purwo? Tidak ya? Oh, hanya sebagian ya. Saya kira karena mereka berdekatan, kemudian mereka meminta kekuatan gaib dari sana. Ada ya. Kalau tokoh-tokoh gaib di Alas Purwo sendiri ada juga mengetahui. Kalau seperti sosok Rojo Kolo itu, Anda tahu? Anda kenal ya. Oh tidak, kami sempat bergesekan dan bertarung dengan sosok itu. Ya. Sosok yang cukup kuat itu ya. Oh biar Anda hadapi. Memang Anda kekuatannya di atas sosok itu. Oh Anda mampu mengalahkannya ya, Pangeran Handoko ya. Masya Allah. Nah setelah Rojo Kolo itu kalah, sekarang gurunya Dewa Amral yang turun. Anda yang menghadapi itu bagaimana? Dewa Amral berat ya lo itu. Ya teman, sudahlah, tidak usah itu terlalu berat itu. Oke. Tapi ingin sedikit saya tanyakan, Rojo Kolo itu pemimpin tertinggi ya di Alas Purwo itu ya? Atau masih ada lagi? Ada lagi, Masya Allah. Kalau seperti Kebo Ireng, kemudian Rojo Wiseso, itu di bawahnya ya? Oh, Masya Allah.
Berarti selain Rojokolo itu ada lagi ya? Sosok apa? Buto juga atau sosok lain? Lebih sakti dari Rojokolo. Wah, Masya Allah. Di Kayangan ya tinggalnya. Oh, Munggah Mudun. Tapi kalau ada orang mau minta-minta, apa beliau mau turun gitu? Tidak ya, kemungkinan di sana buah yang apa, jin-jin yang sudah diam-diam di pohon-pohon itu ya. Siapa? Saya? Loh, tidak perlu. Saya pribadi sebenarnya tidak mengharapkan sebuah pertarungan ya Rojokolo sendiri yang datang marah-marah. Saya ajak baik-baik tidak mau. Masya Allah. Tapi ya sudahlah, semoga memiliki ekor. Bukan kaki manusia. Apa yang kakinya kaki gitang itu? Oh, itu ya. Ada siungnya, memiliki tanduk. Iya. Itu ya salah satunya yang di alas Purwoya. Oke, satu lagi, Pak. Mungkin sosok yang mengaku dengan Resi Wulung. Anda kenal? Yang ada di Gunung Kelut. Kemarin beliau menjumpai saya. Beliau memang tokoh tua ya. Tapi beliau Salah satu panutan saya. Oh, itu salah satu panutan Anda, guru Anda ya. Masya Allah. Berarti Anda ternyata satu guru dengan Rojokolo ya. Oke, oleh sebab itu Anda tahu ukuran kekuatan. Masya Allah. Saya pancing ternyata nyampe sana juga. Beliau kemarin menemui saya dan memberikan apa ya, mungkin petunjuk-petunjuk lah terhadap saya. Salamkan Sama beliau. ya, insya Allah jika kami bertemu lagi. Ada salam dari Raden Seratjiwo. Raden Seratjiwo. Oke. Ya, jika kami bertemu lagi insya Allah akan saya sampaikan. Dan pengakuannya kemarin beliau juga menjadi guru dari Sanghyang Antasena. Memang benar itu? Masya Allah. Belajar pada beliau. Tapi beliau sepertinya tokoh yang baik gitu ya, mengajarkan dharma, kebaikan. Masya Allah. Oke lah, mungkin Sejarah yang masih tersimpan. ya di tanah Jember ini atau di tanah Jawa Timur ini mungkin ya masih terlalu banyak. Mungkin itu saja. Kesatria-kesatria yang memiliki kadipdayan Yang tinggi ya.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Oke lah, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada kami atau kepada anak ini. Oh iya. Ya, namun anak ini masih terlalu ngawur, masih sering dipantau oleh tokoh-tokoh yang kurang bagus memang. Memang Anda memantau anak ini ketika anak ini melakukan apa? Ritual semedi atau apa? Oh, ritual, Masya Allah. Di rumahnya atau di Bali sana? Di Tanah Blambangan. Oh, di Tanah Blambangan. Jadi dulu sekali itu ya, termasuk ya? Oh tidak, baru-baru saja. Oh, Masya Allah. Wah, lah kok aneh-aneh ngono ya. Padahal sudah saya larang untuk jangan melakukan ritual yang takutnya mengundang atau memicu hal-hal yang negatif. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, mungkin ada pesan untuk anak ini. Kasihan juga raga anak ini. Ya, tentu akan saya bimbing, saya arahkan, meskipun tidak akan saya paksa. Tetap saya berikan nasihat-nasihat yang baik, tindakan-tindakan yang baik sesuai agama. Saya melihat Ya, murid-muridmu kenapa? ada yang menjadi orang besar nantinya. Oke, alhamdulillah. Ya, Beberapa dari mereka menjadi orang yang besar ya. menjadi orang yang besar, tapi juga beberapa dari mereka ada yang umurnya pendek. Oh, ada yang umurnya pendek. Oh, Anda. Oke, mungkin Lihat itu. ya, mungkin itu sebagai penambah wawasan saja. Cuman kami pribadi sesuai ajaran agama kami tidak mempercayai akan suatu ramalan. Ya, karena agama kami melarang itu. Namun kami sebagai wawasan saja. Tapi perlu diingat, Iya. penglihatan bangsa kami lebih tajam dari bangsamu. Oh, seperti itu ya. Ya, semoga Allah memberikan umur panjang kepada kami semua, memberikan kesehatan jasmani rohani. Karena hanya Allah yang bisa memanjangkan umur, yang bisa memberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, alhamdulillah. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda yang mau baik sekali mau menceritakan kisah tentang Pangeran Tawang Alun ini. Ya, mungkin ini juga menjadi perkenalan kita. Oke, alhamdulillah. Mungkin sudah dulu sampai di sini. Anda diperkenankan untuk meninggalkan raga yang Anda rasuki ini, karena kasihan juga ini sudah ngantuk sepertinya, lelah ini. Anda keluar dulu ya.
Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bismillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke, Hasyim normal sehat kembali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allah la ilaha. Oke, merem dulu Hasyim. Oke, Hasyim normal kembali. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi. Oke, bismillah. Oke, pejamkan mata dulu Sim ya, tenang, baca doa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, jadi kalau ada apa? Oke, dipejamkan mata dulu, Hasyim, dinormalkan. Bismillah. Energinya ini memang cukup besar ya. Energinya tadi cukup besar. Dan kalau ada kasus seperti itu setelah dikeluarkan kemudian belum sadar ya, kita tekan yang ini, kemudian tekan yang belakang ya, karena ini di sensor motorik ya, di otaknya. Kita bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian kita tekan dikit, clek itu ya, kita tekan dikit, clek itu. Oke. Dan kalau mengeluarkan juga tadi, kalau energinya besar kita tekan dikit. Kita baca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ya, kita tekan, kita pancarkan, kita tekan dikit, tek ya. Kemudian kalau energinya belum mengikut, kita tekan lagi, tek, kita naikkan lagi ya. Setelah keluar, kemudian kalau mediator belum sadar penuh ya, kemudian matanya kita tutup dari belakang sini, kita bacakan, kita tekan dikit, tek gitu. Nah, energi-energi yang tersisa itu kita sapu, kita hilangkan ya. Sebentar. Bismillah. Oke. Bismillah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Oke, bismillah. Oke, Hasyim normal ya. Kemudian bisa juga disugesti gini, Hasyim kembali normal, kembali sadar dengan normal dan sehat seperti itu, disugestikan ya. Oke, ini untuk pelajaran semua ya. Oke, Mas Hasyim, alhamdulillah. Santai-santai Mas Hasyim. Ngantuk sebenarnya ya, lelah. Oke, apa yang dirasakan tadi, yang dilihat sosoknya bagaimana saja? Sosoknya itu orang setengah tua Mas ya. Pakai adat Jawa, belangkonan, dengan belangkonnya sini tuh ada ininya, ada kunjungnya ke atas tapi ya. dikit. Seperti itu, seperti belangkon orang mana? Orang Blambangan, orang Banyuwangi. Sempat lihat tadi ada tanah kosong, cuman nggak tahu tanah itu apa, tandus tanahnya. Terus lagi sempat lihat cadeng juga gerbangnya, saya lihat itu
Terus tadi saya lihat itu di perbatasan sak mantune nopo niku namine Gumitir, nopo daerah nopo Rogo Jampi. Rogo Jampi. Teng mriku teng perbatasan niku kula ningaline teng mriku. Mantun. Nampak apa itu di situ, Mas? Kayak pintu gerbang, Mas, kayak pintu gerbang kayak perbatasan. Apa ya? Pintu gerbang kok kados masuk teng kerajaan kok. Iya. Gapura ngoten niku. Di situ. Terus lagi banyak yang dilihat, Mas. Termasuk tadi itu terakhir itu saya paling ngeri itu lihat sosok kayak manusia, tapi ada ekornya, kakinya ini kaki sapi ya, kaki rusa. Kayak kaki rusa tapi ininya ada ininya, Mas, belakang gini. Tadi memanjang gini. Ya. Warnanya warna merah hitam, merah ketuaan, ada hitamnya juga. Terus sempat lihat sosok ini tadi, siapa itu namanya, yang digelut tuh, Mas, siapa, Mas? Oh, Resi ya, Resi Wulung. Resi Wulung itu yang Buddha Iya. nggih niku sempat terlihat tadi, sempat lihat itu. Ada sosok muda nggih niku kadose Pangeran sinten, Pangeran Tawangalun niku wau. Iya. Tadi sosok tadi itu kayaknya namanya Pangeran Handoko aja. Pangeran Handoko, sosok tadi yang masuk itu namanya Pangeran Handoko. Jadi cerita cukup banyak ya terkait dengan kerajaan Tawangalun yang ternyata itu tidak ada kerajaannya, Mas Hasim. Nah, kerajaan Tawangalun. Iya, itu hanya sebuah tempat yang namanya Tawangalun, kemudian beliau menjadi seorang pemimpin di situ, kemudian digelari sebagai Pangeran Tawangalun. Dan beliau pernah menundukkan Sadeng sebelum Sadeng dihancurkan oleh Majapahit atau ditundukkan oleh Majapahit. Nah, karena tunduknya Sadeng itu, kemudian kekuatan Sadeng melemah dan akhirnya Majapahit bisa menghancurkannya, seperti itu. Dan sosok Pangeran Tawangalun ini terkenal cukup sakti, Mas Hasim. Katanya bahkan Minak Jinggo sendiri tidak mampu mengalahkannya. Godonya yang terkenal sakti itu tidak mempan. Ya, wah itu luar biasa. Dan ternyata tadi pengakuan dari beliau, sosok Damar Wulan ini adalah tokoh yang sebenarnya tidak ada, Mas Hasim. Damar Wulan. Iya, kalau Minak Jinggonya ada, cuman untuk sosok Damar Wulan sendiri tidak ada. Itu wallahu alam ya. Oke, mungkin apalagi yang kalau energinya sendiri bagaimana beliau itu? Kalau energinya sangat apa ya, keras sekali, Mas. Keras energinya ya? Keras, tapi kerasnya itu keras ini dia, ibaratnya itu kerasnya itu enggak keras panas, enggak. Oh ya, keras biasa lah ya. Iya. Jadi agak enak ya, tidak panas seperti sosok-sosok yang jahat-jahat itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Mas Hasim. Dan
kapan zaman pernah ritual di daerah Blambangan Mas Hasyim? Waduh, dangu bener. Terakhir kali? Terakhir kali sempet sih Mas, waktu acara diajak temen sih, yang ngajak pas ke rumahnya sekalian ritualan. Di mana itu? Di rumah teman Mas. Daerah Banyuwangi sana. Nggih. Nah, itu perlu hati-hati lagi Mas Hasyim. Itu kapan itu kejadiannya itu? Sebelum pulang. Sebelum pulang? Nggih. Pulang kemana? Ke sini? Nggih. Sebelum pulang ke sini. Itu sesudah ditemui sosok Pangeran Handoko atau sebelum itu? Sesudah. Sudah bos, sebelum kayaknya. Belum mungkin ya, sebelum mungkin. Kayaknya sebelum kayaknya. Berarti pulang yang dulu mungkin. Atau waktu mau berangkat ke sana ke Bali? Waktu sebelum pulang ke sini yang kemarin ini Mas. Kan saya kan sebelum pulang ke sini mampir ke Banyuwangi. Mampir, cuman balik lagi ke Bali. Oh, seperti terus itu cerita ke Mas Eko pas ketemu sosok. Oh itu problemnya ya. Ya. Dia tadi ngomong tadi sosoknya itu. Gitu. Jadi ya perlu kita hati-hati sendirilah. Saya pribadi sudah menasihati, membimbing dan semua tergantung pada diri masing-masing. Cuman saya pribadi tidak henti-henti atau tidak pernah lelah untuk menasihati ya. Saya harapkan sih berada di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah ya, yang sesuai syariat agama. Karena apa Mas Hasyim? Ya seperti itu, diketahui sendiri bahwa hal-hal seperti itu cenderung memicu atau mengundang gaib-gaib ya, yang ditakutkan kan gaib yang negatif seperti itu. Oke, alhamdulillah, yes, dirubah lebih baik lah ya. Oke, alhamdulillah. Karena apa Mas Hasyim ya, mungkin di lain sisi jika ada saya, mungkin saya bisa bertanggung jawab Mas Hasyim ketika terjadi sesuatu. Tapi ketika tidak ada saya, nah otomatis saya lepas tangan ataupun tidak mengetahuinya. Kalaupun jarak jauh, saya juga tidak bisa efektif seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya dari kami. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil bersama. Cukup menarik, cukup seru sekali cerita tentang Pangeran Tawangalun ini, bahkan berkaitan dengan Sunan Boto Putih yang ada di Surabaya. Apabila ada salah penyebutan dari kami ataupun hal-hal yang berlebihan yang tidak mengenakan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.